Halo sahabat, kali ini kita akan berjumpa lagi dengan video Edis TV yang terbaru teman-teman. Ini yang terbaru, pembahasannya apa? Babi. Ya, kalian tidak salah dengar teman-teman, babi. Coba dengarkan ini. Ketika kan banyak sekali orang-orang ya Islam mengatakan, hei Kristen pemakan babi. Dia kayak bangga banget gitu, bangga banget kalau nggak makan babi itu adalah sebuah kebanggaan. Di dalam Bible diatur memang masalah makanan-makanan yang tame dan tahor, ya. Itu hukum mengenai kesehatan begitu, supaya orang itu sehat, maka makannya itu harus begini, jangan sama seperti bangsa-bangsa lain, makanya yang begitu-begitu diajarkan. Itu lemak jangan dimakan, banyak itu kalau kau baca dalam Bible. Nah, lalu teman-teman, orang-orang Islam sebagian dari mereka mengatakan dengan bangga dia, nih loh kami tidak makan babi, kami mengikuti ajaran Yesus. Dia lupa bahwa dalam ajaran agama Islam tuh makan babi itu boleh. Perhatikan. Makanan tidak ada, pilihan cuma dua, babi atau mati. Tak boleh kita pilih mati, karena kata Allah, la tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Boleh memilih babi, akhaffu dararain, kalau memang mudaratnya lebih ringan. Boleh. Perhatikan satu kali lagi. Kau pilih mana, babi atau mati? Aku pilih mati aja lah. Tak boleh pilih babi, masuk ke hutan, mati tak makan, atau babi ambil daging babi, bakar, colek-colek ke kecap. Jadi sudah. Jadi jangan lagi ada orang-orang muslim yang dengan bangganya, kami tidak makan babi, sementara kalian makan binatang yang haram lainnya. Jadi intinya itu begini teman-teman, mereka ini sering dengan begitu bangganya karena nggak makan babi. Padahal tadi kan jelas kata Abdul Somad boleh makan babi kalau kepepet. Ya, kalau kepepet boleh, saudara. Nah, lalu di dalam agama Islam itu boleh makan unta, boleh makan kelinci, boleh. Yang nggak boleh cuman babi. Nah, punya telusur ini biar kalian tahu. Ini sudah masuk dalam kajian khusus. Jadi sebenarnya gini, Muhammad ini teman-teman, dia itu sering bergaul dengan orang-orang Wahyudi. Dilihatlah orang-orang Wahyudi tidak makan BABI. Sehingga turunlah ayat diharamkan bagimu BABI. Tapi gini, yang namanya jiplak, kalau teman-teman zaman sekolah, pernah nggak teman-teman zaman sekolah nyontek gitu kan? Giliran dipanggil bu guru ke depan, karena bu gurunya kan juga bukan orang bengak, dia kan pinter. Ini kok bisa langsung ada jawabannya begini? Ditanya lah, Mahmud, ya bu, ini gimana nih kok bisa dapat angka 78 ini? Bingung karena jiplak. Nah, sebenarnya di dalam hukum Taurat itu yang dibicara itu kriterianya, bukan hewannya. Kriterianya, inilah jenis-jenis binatang yang haram bagimu. Sebenarnya kata haram itu nggak ada dalam Bible. Yang ada itu kata tame. Tame itu maksudnya kotor, gitu. Yaitu apa? Yaitu binatang yang dia tidak berkuku belah dan tidak memamah biak. Jadi ada dua kriterianya. Dia tidak berkuku belah, yaitu kukunya dua berselah panjang, dan di detik yang sama memamah biak, maka itu najis bagimu. Itu di dalam hukum Taurat. Contoh. Misalnya Onta itu memamah biak dia. Memamah biak itu maksudnya dia punya dua lambung. Setelah dimakan, dia dikeluarin lagi terus dikunyah lagi. Itu memamah biak. Dia memang memamah biak, tetapi dia tidak berkuku belah, maka itu haram. Nah, Muhammad nggak tahu yang dalam hukum Yahudi itu kriteria bukan contohnya. Ini Muhammad cuma nyontek BABI-nya saja. Gitu loh. Kemudian BABI berkuku belah. Coba bagi teman-teman yang pernah ngelihat BABI, liatin kukunya. Kukunya memang berkuku belah dia, tetapi dia tidak memamah biak. Makanya babi nggak pernah mulangin makanannya terus dikunyah lagi. Yang memamah biak itu kambing, sapi, itu memamah biak. Dia berkuku belah dan di detik yang sama dia memamah biak. Nah, itu hewan-hewan yang boleh dimakan menurut hukum Taurat. Hewan-hewan yang bersih begitu, yang bisa dimakan menurut hukum Taurat. Nah, Muslim datang dengan bangganya, kami tidak makan babi, kami ngikut Yesus. Sementara dia makan onta, makan. Aduh, kalau misalnya kita harus melaksanakan seluruh hukum Taurat, teman-teman, bukan cuma babi yang nggak boleh dimakan, lemak nggak boleh dimakan. Lemak itu nggak boleh dimakan.
Ya. Kemudian Anda tidak boleh memakai pakaian dari 2 jenis bahan. Hukum Taurat itu teman-teman baik. Baik hukum Taurat itu. Makanya kalau Anda tidak makan babi, saya katakan baik. Itu baik. Tetapi teman-teman yang perlu Anda ingat, janganlah Anda membebankan hukum Taurat itu kepada seseorang supaya dijalankannya, sementara Anda sendiri mustahil Anda bisa melakukan dengan sempurna. Sekarang ini teman-teman, apakah ada orang yang sanggup melakukan hukum Taurat secara menyeluruh? Nggak ada. Siapa orang yang bisa sanggup melaksanakan hukum Taurat dengan penuh? Nggak bisa, kecuali Tuhan kita. Makanya Tuhan Yesus sudah melakukan segala tuntutan hukum Taurat itu untuk kita. Begitu loh. Ya, jadi teman-teman sekalian, kita janganlah memaksakan sesuatu yang kalau ukuran itu kita pakaikan kepada kita, kita akan malu sendiri. Gitu loh. Hukum Taurat itu banyak, itu ada mitzvot itu ada banyak sekali tuh. Ya, jangan begini, hari Sabat nggak boleh kau nyalakan api, hari Sabat kau nggak boleh kerja, gini. Banyak sekali. Kalau kau mau coba melakukan hukum Taurat itu, coba, kau coba lah. Bukan berarti itu tidak baik. Kalau ada orang yang ingin melakukannya, mantap, begitu. Tetapi kalau ada orang, tetapi Anda jangan memaksa supaya orang Anda bebankan itu kepada seseorang, begitu loh ya, seperti itu. Ya, teman-teman ya, di dalam Bible nggak pernah ada Tuhan Yesus ngajarin makan babi, nggak ada. Tuhan Yesus sendiri nggak pernah makan babi. Ya, ayo silakan. Kalau kita ngomongin Injil, kita harus betul-betul ngomongin Injil yang betul-betul tertulis di dalam situ. Karena ada orang Kristen bilang Tuhan Yesus ngajarin makan babi katanya. Nggak ada teman-teman, nggak ada. Ya, oke kita lanjutkan. Nah, ini juga ya mengenai babi ini. Jadi menurut orang-orang Islam, ini menurut orang Islam, tetapi beda dengan menurut para pakar peneliti agama Islam. Kata orang-orang Islam, Islam itu datang muncul di Mekah dan Madinah. Ini ada 11.000 sekian orang yang menonton di TikTok dan di YouTube juga mungkin kurang lebih 3 atau 4.000. Di antara para penonton ini banyak orang-orang yang sudah ke Mekah dan ke Madinah. Masalahnya di Mekah dan di Madinah itu nggak pernah ada yang namanya babi. Nggak pernah ada. Coba siapa di antara kalian yang pernah ke Mekah ke Madinah? Ada nggak babi di situ? Bukan maksudnya nggak ada dijual di rumah, maksudnya memang nggak pernah hidup. Hewan itu nggak pernah hidup di situ karena itu daerah padang pasir dan babi tidak ada di padang pasir. Ini menjadi pertanyaan ini, kok bisa Muhammad mengharamkan babi kepada orang-orang yang tinggal di Mekah Madinah, daerah padang gurun, sementara di situ nggak pernah ada babi? Ini untuk apa? Sama kayak begini, teman-teman, saya ini kan di Amerika Serikat. Di sini tidak pernah tumbuh pohon durian dan nggak pernah ada pohon durian. Bagaimana jalan ceritanya? Di sini ada hukum melarang masyarakat sebelum ada pesawat tentu ya. Ini kan bicara konteks belum ada pesawat, belum ada telekomunikasi. Zaman Muhammad kan belum ada. Belum ada WhatsApp, belum ada pesawat, belum ada internet. Nah, dulu bayangkan di Amerika Serikat abad ke-7 di sini nggak ada internet, nggak ada pesawat, nggak ada. Bayangkan di sini ada hukum dilarang makan durian. Buat apa orang durian? Nggak ada kok. Sejak kapan di sini ada durian? Terus ngapain orang disuruh-suruh makan durian? Nah, makanya berangkat dari situ, memang ada kuat dugaan ini. Memang sebenarnya di dalam agama Islam itu ada interaksi dengan orang-orang Yahudi. Dilihatlah orang-orang Yahudi tidak makan babi, lalu turunlah ayat diharamkan bagimu babi. Dilihat orang-orang Yahudi berpuasa, turunlah ayat diwajibkan bagimu berpuasa seperti umat-umat terdahulu. Dilihat orang Yahudi berkiblat ke Masjidil Aqsa, dicontoh sama Muhammad, mari kita berkiblat ke Masjidil Aqsa. Jadi teman-teman, kalau kalian belajar agama Islam, di dalam agama Islam, pertama-tama Islam datang, mereka tidak pernah berkiblat ke Mekah, itu nggak pernah ada. Muhammad itu tahu persis bahwa Mekah itu tempat penyembahan berhala. Makanya dia nggak sudi agama yang dibawa dia itu berkiblat ke situ. Nggak sudi dia pertama itu. Makanya kiblatnya ke Masjidil Aqsa, ke Yerusalem. Tetapi gara-gara orang Yahudi tahu bahwa Muhammad itu bukan nabi, tapi akhirnya Muhammad mengganti kiblatnya, diganti. Ngapain saya berkiblat ke Masjidil Aqsa? Nggak ada dukungan dari orang-orang Wahyu. Diganti kiblatnya, jadi kiblatnya ke Mekah. Aduh, tapi
Oke, kita kasih naik lagi ada. Narasi abang kan itu semua betul, abang bilang. Menurut abang? Oke, betul atau tidak? Yang saya katakan tadi. Iya, buatlah betul. Iya, Jangan buatlah betul. Pernah nggak di Arab, di Mekah, Madinah ada babi hidup di sana? Bang Idris, aku bukan mempertanyakan itu kok. Terus Aku apa yang abang menanyakan tanyakan, itu. Bang? Kalau lah semua narasi abang itu merasa benar, kenapa abang mesti lari ke Amerika? Ya abang ada Oh, lama Jang. Ini lagi pertanyaannya. Coba, Bang, coba abang ada coba tuh. Bang, begini masalahnya. Kalau berbicara tentang agama Islam, kalau misalnya itu kebenaran tetapi fakta yang menyakitkan, orang-orang Islam akan berteriak, penjarakan orang ini, tangkap penista agama. Itu yang terjadi, Jadi, Bang. Buat Bang Idris, kita kan ada negara hukum, follower abang banyak. Kalau lah itu yang terjadi, follower abang bisa bantu. Bang, Kita oke, punya negara baik. hukum. Kita Abang lawan lah. kita berkaca ya kepada kasus-kasus yang sudah terjadi, Bang. Kurang besar gimana Pak Ahok punya followers? Tahu Pak Ahok ya? Buat Bang, janganlah separuh-paruh wajah Abang begini, Bang. Bang macam sudah malu. Separuh Iya. wajahku Enggak. hilang bersama dirimu. Bang. Coba ayo gini, Bang. Nah, jangan separuh-separuh, Bang. Coba, Bang. Pak Ahok, Bang, tahu Pak Ahok ya? Ahok tahu ya? Basuki Cahayapurnama, Tahu lah. Pak Ahok tahu? Oke. Kurang bagaimana Pak Ahok Tahu. punya followers? Pak Ahok itu followersnya banyak. Banyak sekali. Dia hanya berkata begini. Waktu dia bernarasi di Kepulauan Seribu, dia bilang begini. Jangan mau dibodoh-bodohin ulama pakai Al-Maidah 52. Maksudnya Pak Ahok itu jangan percaya sama ulama-ulama yang memanfaatkan Al-Qur'an. Begitu. Nah, orang-orang yang dengar waktu itu mereka malah ketawa-ketawa dan muslim-muslim semua. Tetapi Terus? karena ada udang di balik bakwan, karena ada misi terselubung, maka mereka menghasut orang-orang untuk demo lomba pakai baju daster di Monas. Betul? Oke, nggak bisa. Ini bang, bisa kujawab nggak ini? Nah, silakan. Tapi dia nyatanya masih tetap di Indonesia, bang. Nggak lari kayak abang. Bang, tapi kan dia di penjara 2 tahun lamanya walaupun jaksa, Wah. Bang. Saya menyimak persidangannya, tahu nggak, Bang? Jaksa penuntut umum Tahu, itu paham. hanya menuntut Pak Ahok itu dengan percobaan, Bang, percobaan. Dia itu hanya dituntut dengan percobaan. Enggak, jaksa sendiri, dengarkan, Bang. Jaksa sendiri tidak pernah menuntut supaya Pak Ahok itu di penjara. Hanya percobaan. Tapi Ya, karena gua sabar, kaum Bang berdaster, sebentar, Bang. Tapi karena kaum berdaster sudah lomba di Monas, Nah, ini. penjarakan Ahok. Siapa yang bisa mengini? Kasih 200 juta. Semua gini, Bang. Masa sudah datang, Bang. Jadi hakimnya akhirnya memvonisnya 2 tahun. Padahal jaksanya saja cuma nuntut percobaan. Itu satu. Kemudian yang kedua. Tahu kasusnya Ibu Nanti Meliana? aku ngomong bang Idris. Bang Idris. Ah, silakan. Itu Silakan. follower aku tuh yang nonton saya banyak kali. Masa abang Iya, takut lah coba? 12.000 orang, Bang. Menunjukkan kebenaran abang itu ini ngapain abang takut coba? Bang, begini masalahnya, Bang. Masalahnya begini. Saya itu tidak ingin, Bang, ada keributan-keributan. Kita ini dewasa, Bang. Maksudnya begini loh. Maksud saya begini, Bang. Kalau orang Islam boleh bahas agama Kristen. Kenapa orang Kristen nggak boleh bahas agama Islam? Coba. Ya kenapa coba? Ya sekarang karena gini, Bang. orang Islam Menurut abang banyak yang serakah, maunya menang sendiri. itu, ya dah. Buat kalau menurut abang itu benar, ya abang tunjukkan kebenaran abang itu loh. Bang, masalahnya, Tampil, Bang, coba. sekalipun kita benar, kalau yang namanya kaum sudrun dan kaum kadrun sudah lomba pakai daster di Monas, tidak ada lagi istilah benar-benaran. Berarti abang salah kalau kayak gitu Kok menurutnya. salah? Oke, baik, saya kasih tunjuk ya. Saya kasih sebentar. Mereka harus kita kasih tahu kelakuan mereka ini, teman-teman. Nih, saya kasih contoh ya, Bang ya. Itu Bang Idris. Sebentar, Bang. YouTube, video-video abang itu nggak perlu Bang. Itu udah terlalu banyak orang dari media sosial itu udah banyak tahu. Begini, baik. Nah, terus Sekarang ya, kutanya, kenapa? Bang, Kita Abang bisa, negara Bang. hukum, Pak. Bang, coba segini. Abang bisa baca nggak tulisan yang kelihatan di banner itu, Bang? Itu Bang Idris, abang tunjuk-tunjuk itu nggak ada gunanya loh. Kok nggak ada Udah gunanya? terlalu banyak orang tahu Bang, itu. kalau orang Islam bikin kajian, dia bilang begini, benarkah Bible dipalsukan, ditempel di jalan, dipajang spanduknya, bannernya, Bang? Itu namanya, Bang. Iya, paham. Itu namanya apa, Bang? Oh, itu namanya kami sedang berdakwah supaya orang-orang itu jangan mengikuti Bible karena sudah dipalsukan. Betul? Betul? Betul. Betul nggak? Ya sekarang Bang Idris, kalau Bang, sekarang gini aja, sedikit, Bang. Kira-kira, Bang, kalau saya bikin tulisan kayak begitu, tulisannya begini, benarkah Al-Quran dipalsukan? Saya bikin kayak gitu, saya tempel di jalan, apa yang terjadi, Bang? Yang terjadi apa? Ya, Bang Idris, itu abang nggak perlu mikir yang terjadi. Kalau abang masih benar, Memang luar biasa, Bang. abang
menghadapin. Kalian ini bang maunya Kalau menang merasa benar, sendiri. dihadapin. Kalian ini maunya itu menang Jadi- sendiri bang. Kita punya hukum kok. Iya, saya Jangan ngerti takut lah. bang. Jangan Ini takut lah. buktinya bang. Aduh, abang ini kok nggak maksud sih bang. Dengar, kita punya hukum. Saya ngerti bang. Tapi hukum itu bang hanya tertulis di atas kertas. Prakteknya tidak seperti itu. Gini loh, bang. Bang, menurut hukum Ya. orang yang korupsi di penjara. Orang yang melakukan pembalakan liar, babat hutan di penjara, betul? Itu menurut hukum kan? Iya. Menurut prakteknya bang apa seperti itu? Menurut prakteknya Ya, iya. kalau ketahuan, gimana? Kalau yang betul tuh abang hadapi tuh bang. Nggak perlu Intinya lanjut. begini, seperti gini. Menurut hukum ya dilarang untuk apa? Melakukan penistaan, penodaan terhadap agama lain. Nggak boleh, betul. Nah, kalau orang muslim bikin kajian, benarkah Bible dipalsukan? Nah, boleh, itu namanya dakwah. Nah, kalau orang Kristen sekarang bang, bikin kajian, benarkah Quran dipalsukan? Yang ada kalian lomba pakai baju daster di Monas. Kalian ini maunya menang sendiri. Oke Bang Edis, aku pengen ini kan mungkin kalau untuk aku kan awam. Aku orang awam. Nah, coba pertanyaan abang dari mana coba? Biar ku tanya dari Google coba. Biar ku jawab dari Google, bisa nggak? Oke. Pertanyaannya begini, betulkah Muhammad memindahkan kiblatnya yang tadinya ke Masjidil Aqsa menuju ke Mekah? Masalah kiblat. Ya, tadinya kiblatnya orang-orang Islam sama seperti kiblatnya orang-orang Yahudi. Betulkah Muhammad memindahkan gitu? Memindahkan kiblat dari Yerusalem ke Mekah. Bentar. Muhammad mindahkan kiblat. Bentar bang, ini main apa nih? Google. Silakan. Kiblat. Memindahkan kiblat dari mana bang? Dari Yerusalem ke Mekah. Dari Yerusalem ke Mekah. Terus kalau itu kejadian gimana bang? Oke, bener nggak di situ? Bentar. Iya betul. Betul. Terus kenapa kalian Ya, terus? memfitnah? Terus kenapa kalian marah? Bentar. Kalau saya bilang begitu, Masih ada- kenapa kalian bilang, Edis, kamu harus dipenjara? Kamu ada- menista ada- agama ada- Islam. Menistanya itu di mana? Itu bukan Bang Idis. Buatlah abang nggak menista. Cuman kalau abang merasa benar, dihadapi coba. Diulang-ulang lagi nih. Oh ya, kau tidur di bawah sana lah. Dihadapi dia. Udah dibilangin nggak ada mungkin bisa benar kalau kaum sudrun sudah berkumpul. Kan sudah saya kasih kok contoh-contohnya. Bagaimana pernah ada seseorang hanya bikin polling loh, bikin polling. Namanya Arswendo. Dia seorang pemimpin sebuah tabloid, namanya tabloid Monitor. Karena zaman dulu orang itu baca-baca tabloid begitu, dibikinlah sebuah jajak pendapat. Ditanya kepada para pembaca, siapakah tokoh favoritmu? Dikumpulin semua dari hasil suara itu. Ternyata Muhammad ditaruh di paling bontot, di bawahnya nama Arswendo. Ada yang milih Muhammad. Ada. Yang milih Soeharto ada, yang milih ini ada banyak situ. Disusun itu nama-namanya. Terus ada nama Arswendo di bawahnya Muhammad. Ngamuklah kaum sudrun. Akhirnya kantor majalah tersebut dihancurkan, dipecahin kacanya, orangnya di penjara. Gimana sih? Cuma itu yang terjadi. No, gimana? Masa bikin polling saja di penjara, apalagi ngomongin Muhammad. Gimana? Kau baca itu sejarah. Dan sejarah itu sebenarnya berulang-ulang. Gitu loh. Jadi teman-teman, memang begitulah keadaan negeri kita, teman-teman. Itu sudah terjadi berulang-ulang dan itu sebenarnya menjadi perhatian internasional. Coba lihat Don Ditan, bahas agama Kristen sama Abdul Somad. Bebas-bebas aja. Coba kau bikin acara begitu, dijemput kau sama polisi. Coba kau bikin podcast nih. Ya, bahas Al-Quran. Bahwa Quran begini sudah berubah, dijemput kau sama polisi. Karena cuman orang Islam yang boleh bahas agama Kristen, itu cuman orang Islam doang, yang lain nggak boleh.
Bagaimana menurut kalian teman-teman topik babi ini? Berikan di kolom komentar pendapat kalian dan subscribe bagi yang belum, nyalakan juga loncengnya agar video-video terbaru yang saya berikan kalian tidak ketinggalan untuk notifikasinya. Terima kasih, salam kasih dari terang dunia.